네, 일단 너무 기쁘고 행복하고 너무 기분 좋습니다. Untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia memang ada banyak cara, ya kan? Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, kembali mempersiapkan skuad Garuda dengan penuh ketelitian untuk menghadapi dua laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi dua lawan berat, yakni Arab Saudi dan Australia di grup C. Dalam persiapan ini, Shin Tae-yong akan memanggil 26 pemain yang diproyeksikan untuk memperkuat skuad Garuda, dengan susunan pemain yang diharapkan mampu bersaing di level tertinggi. Salah satu nama yang menarik perhatian adalah Martin Paes, kiper FC Dallas asal Belanda yang baru pertama kali dipanggil untuk membela Timnas Indonesia. Meski Paes dipastikan belum bisa diturunkan saat Indonesia melawat ke Arab Saudi pada Jumat, 6 September 2024. Namun, kehadirannya untuk laga melawan Australia di matchday kedua pada 10 September 2024 menjadi sorotan. Kiper berusia 26 tahun ini dinilai memiliki pengalaman berharga dari MLS, dan diharapkan bisa menjadi benteng tangguh di bawah mistar gawang Timnas Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Shin Tae-yong mengungkapkan beberapa pemain yang sebelumnya menjadi andalan Timnas Indonesia tidak dipanggil kali ini. Nama seperti Stefano Lillipali, yang telah lama berkiprah bersama skuad Garuda, tidak masuk dalam daftar 26 pemain. Selain itu, Malik Rizaldi yang masih dalam pemulihan cedera juga absen dari panggilan kali ini. Di lini serang, Shin Tae-yong kemungkinan besar akan mempercayakan kombinasi pemain muda berbakat dan berpengalaman. Nama-nama seperti Marcelino Ferdinand dan Witan Sulaiman, yang terus tampil konsisten baik di klub maupun di Timnas, diharapkan bisa menjadi motor serangan tim. Marcelino Ferdinand, yang saat ini tengah berkiprah di Eropa bersama Oxford United, telah menunjukkan performa impresif dengan kemampuannya dalam membaca permainan dan mencetak gol dari lini tengah. Nama lain yang diperkirakan akan kembali dipanggil adalah Arhan Fikri. Gelandang muda Arema FC ini semakin bersinar setelah mengantarkan timnya menjuarai Piala Presiden 2024. Di turnamen tersebut, Arhan Fikri juga dinobatkan sebagai pemain muda terbaik, menjadikannya salah satu aset berharga bagi Timnas Indonesia. Kehadiran Arhan Fikri diharapkan mampu menambah kreativitas di lini tengah, bersaing dengan nama-nama besar seperti Tom Haye dan Ricky Kambuaya. Berbicara soal lini belakang, Timnas Indonesia masih akan mengandalkan duet solid Rizky Ridho dan Jordi Amat di jantung pertahanan. Kedua pemain ini telah menjadi tulang punggung lini belakang Timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, Jay Itzes dan Justin Hubner, yang juga berkiprah di Eropa, diprediksi akan melengkapi barisan pertahanan yang diharapkan kukuh saat menghadapi gempuran dari lawan-lawan berat seperti Arab Saudi dan Australia. Ula Romeni atau Mauro Zilja yang dipilih untuk Timnas Indonesia? Bungkus semua. Pengamat sepak bola, buka suara soal siapa sosok yang harus dinaturalisasi, antara Ula Romeni dan Mauro Zilja, untuk memperkuat lini serang Timnas Indonesia. Jika memang memungkinkan, kedua pemain ini harus diambil semua. Sebelumnya, sempat muncul sejumlah rumor soal sosok pemain yang akan dinaturalisasi untuk memperkuat lini depan Timnas Indonesia. Dari sekian banyak kandidat ada dua yang dinilai peluang paling besar. Mereka adalah Ula Romeni dan Mauro Zilja. Zilja disebut sudah mengirimkan berkas-berkasnya ke PSSI. Saat ini, ia tinggal menunggu panggilan untuk terbang ke Indonesia, sementara Romeni, kendati tak terekspos, disebut sudah menjalin komunikasi dengan tim dari PSSI.
Ia bahkan sudah saling mengikuti akun Instagram dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Kalau keduanya bisa, bagus. Saya juga mengharapkan keduanya tersedia, kata Ropan, dalam siniar di kanal Sport TV Indonesia. Kalau dipilih salah satu, saya pilih Ula Romeni, karena ia main di kasta tertinggi. Namun, kalau diangkut keduanya, itu lebih hebat lagi. Sambungnya, Ula merupakan sosok pemain yang bagus. Terbukti, dalam 2 penampilannya di Eredivisie 2024, ia mencetak 2 gol. Jadi, ini pemain berbahaya juga. Kalau ia terus bisa mencetak gol, bukan tak mungkin timnas Belanda ambil dia. Kalau nanti pada laga ketiga ia bikin gol lagi, tim Belanda pasti akan lihat. Bukan tak mungkin, Ronald Koeman akan ambil untuk tim nasional, sama seperti kasus Tijani Reijers-Kan, tambahnya. PSSI pastikan calon pemain naturalisasi tambahan tiba di Indonesia pada September 2024. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengonfirmasi ada calon pemain naturalisasi tambahan yang hadir di Indonesia pada September 2024. Arya Sinulinga mengatakan, pemain itu akan tiba di kisaran 3 hingga 7 September 2024. Ada pemain keturunan yang sedang kami proses, tapi kami tak mau koar-koar untuk menyebutkan nama yang akan dinaturalisasi. Dokumen-dokumen sudah kami siapkan. Pemain ini harus menjalani proses terlebih dulu. Pemain ini akan lebih dulu ke Indonesia karena ada proses administrasi yang harus dilalui, kata Arya Sinulinga. Pemain baru bisa datang di atas pada 5 September 2024, atau ketika FIFA Matchday. Bisa saja datang tanggal 3, 4, 5, 6, 7 dan kita lihat nanti siapa yang akan hadir, lanjut orang kepercayaan Ketua Umum PSSI Erick Thohir ini. Setelah calon pemain naturalisasi ini tiba di tanah air, masih ada proses lanjutan seperti biasa. Mulai dari Kemenpora hingga Dewan Perwakilan Rakyat DPR setelah itu, akan ada proses lanjutan. Proses di Kemenpora, proses di Kemenkumham, naik ke Presiden dan proses ke DPR. DPR kita akan selesai pada 30 September 2024 dan dilantik tanggal 1 Oktober 2024, tegas Arya Sinulinga. Memprediksi, ada 2 pemain yang mungkin tiba di Indonesia, yakni Ula Romeni, FC Utrecht, dan Mauro Zijlstra, FC Volendam U21. Mauro Zijlstra terang-terangan mengaku kepada ex-pesepak bola Indonesia yang berkarier di Belanda, Yusa Nugraha, sudah mengirimkan semua berkas kepada PSSI. Ia hanya tinggal menunggu panggilan untuk datang ke Indonesia. Untuk Ula Romeni memang belum ada informasi yang valid. Namun, diyakini Ula Romeni juga sudah melakukan hal yang sama dengan Mauro Zijlstra. Jika benar kedua nama di atas didatangkan, betapa berbahayanya lini depan timnas Indonesia. Menarik menanti aksi timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2020. Mengintip profil Mauro Zijlstra, striker potensial timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pencarian talenta baru untuk memperkuat timnas Indonesia terus dilakukan oleh PSSI, terutama menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu nama yang kini menjadi sorotan adalah Mauro Zijlstra, penyerang keturunan Indonesia yang bermain di klub Belanda, FC Volendam U21. Mauro Zijlstra disebut-sebut memiliki potensi besar untuk menjadi ujung tombak timnas Indonesia di kualifikasi tersebut, dan harapan publik tanah air untuk melihat Garuda berlaga di Piala Dunia semakin tinggi dengan kehadirannya. Mauro Zijlstra bukanlah nama yang asing di kalangan pencinta sepak bola muda di Belanda. Pemain kelahiran Zaandam, Belanda, pada 9 November 2004 ini memiliki darah Indonesia dari nenek pihak ayahnya yang berasal dari Bandung. Dengan usianya yang baru 19 tahun, Zijlstra telah menunjukkan bakat besar sebagai seorang penyerang. Tinggi badannya yang mencapai 188 cm menjadi salah satu keunggulan fisiknya, membuatnya menjadi ancaman serius di kotak penalti lawan. Zijlstra memulai karir sepak bolanya di Akademi AS Alkmaar, salah satu akademi sepak bola terbaik di Belanda. Namun, untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman dan kesempatan bermain, dia kemudian pindah ke Akademi Amsterdam FC. Langkah ini membawanya lebih dekat ke panggung sepak bola profesional ketika NEC Nijmegen merekrutnya pada tahun 2022.
Di NEC Nijmegen, Zijlstra diberi kepercayaan untuk bermain di dua level kelompok umur sekaligus, yakni U18 dan U21. Dia mampu mencatatkan performa yang sangat impresif dengan torehan 18 gol dalam 26 pertandingan di kedua level tersebut. Penampilan cemerlangnya ini tidak hanya membuatnya dikenal sebagai salah satu striker muda yang potensial di Belanda, tetapi juga menarik perhatian klub lain. Tak butuh waktu lama bagi FC Volendam, klub yang berkompetisi di Eerste Divisie, untuk melihat potensi besar yang dimiliki Zijlstra. Musim 2024-2025, Zijlstra resmi bergabung dengan FC Volendam U21. Meskipun di laga pembuka Eerste Divisie 2024-2025 ia belum masuk skuad utama ketika Volendam harus menelan kekalahan 4-3 dari Graafschap, Zijlstra tetap dianggap sebagai prospek jangka panjang yang menjanjikan bagi klub tersebut. PSSI yang gencar mencari pemain-pemain berkualitas untuk memperkuat timnas Indonesia tentu tidak melewatkan kesempatan untuk memantau perkembangan Zijlstra. Kabarnya, PSSI sudah memasukkan nama Zijlstra dalam daftar pemain potensial yang bisa memperkuat timnas Indonesia, terutama di lini depan yang selama ini dianggap masih kurang tajam. Mauro mengaku masih menunggu kepastian kapan bisa berangkat ke Jakarta. Sekarang masih tunggu kapan bisa ke Indonesia, jadi aku berharap secepatnya, ujar Mauro, seperti penuturan Yusa Nugraha. Usai VC dengan Kemenpora, bek keturunan 34,7 miliar rupiah akui sudah komunikasi dengan PSSI. Pemain keturunan dengan nilai pasar 34,7 rupiah miliar, Tristan Goijer menjadi pemain keturunan Indonesia berikutnya yang dikabarkan bakal dinaturalisasi PSSI untuk membela timnas Indonesia di round 3. Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Rupanya, Tristan Goijer juga sudah berbicara dengan PSSI terkait kemungkinan proses naturalisasi menjadi WNI pada beberapa waktu lalu. Pembicaraan cukup positif. Goijer sendiri baru saja bergabung dengan klub Eredivisie, PEC Zwolle, usai dipinjamkan oleh Ajax Amsterdam sampai akhir musim 2024-25. Meski usianya masih 19 tahun, Goijer sudah punya cukup banyak pengalaman di level senior. Ia bermain 9 laga Eredivisie musim lalu bersama tim utama Ajax. Ia melakoni laga perdana bersama PEC Zwolle musim ini melawan FC Utrecht. Goijer langsung dipercaya tampil sebagai starter di pos bek tengah. Tristan Goijer mengakui telah berkomunikasi dengan PSSI pasca melakukan panggilan video dengan tenaga ahli Kemenpora, Hamdan Hamedan. Tristan Goijer yang kini dipinjamkan ke PEC Zwolle sempat membuat heboh ketika melakukan video call dengan tenaga ahli Kemenpora untuk urusan pemain diaspora, yakni Hamdan Hamedan. Via Instagram Stories-nya, Hamdan Hamedan menunjukkan dirinya sedang video call Tristan Goijer. Usai story itu viral, YouTuber yang kerap melakukan wawancara dengan pemain keturunan, Yusa Nugraha, bertanya dengan Tristan Goijer via DM Instagram. Ia bertanya apakah Tristan Goijer sudah berkomunikasi dengan PSSI terkait kemungkinan proses naturalisasi menjadi WNI. Pemain didikan Ajax itu pun mengiyakan dan mengaku pembicaraan dengan PSSI cukup positif. Ia ada kontak dari PSSI dan sudah bicara. Ia pembicaraan yang bagus, kata Tristan Goijer ketika ditanya oleh YouTuber Yusa Nugraha. Sebagai pemain belakang, Goijer punya kemampuan passing yang baik. Di laga melawan FC Utrecht catatan passing bahkan sempurna 100% usai melepas 12 operan sukses dari 12 kali percobaan. Kemampuan ini tentu sangat dibutuhkan dalam sistem permainan yang dibangun ST di timnas Indonesia yaitu bermain operan pendek dari belakang. Kemampuan bertahan Goijer juga cukup mumpuni meski posisi aslinya bukan bek tengah. Ia mencatatkan 2 kali menang duel udara dari 2 kali duel. Skill bertahan Goijer sudah terlihat sejak di Ajax musim lalu. Di sitat WhoScored, ia mencatatkan rata-rata 3,1 tackle, 1,3 sapuan, dan 0,4 intercept sukses di Eredivisie. Sejumlah pemain keturunan di Eropa berbondong-bondong menyatakan keinginannya untuk tampil bagi timnas Indonesia. Sebelumnya, banyak pemain keturunan Indonesia di Eropa yang justru menolak tawaran naturalisasi untuk memperkuat tim Garuda.
Hal ini tidak terlepas dari fenomena para pemain keturunan di Eropa yang sukses bersama timnas Indonesia saat tampil di Piala Asia 2023 lalu. Maka dari itu, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menyambut keinginan baik tersebut dengan bakal berkunjung ke Belanda untuk mencari pemain keturunan yang berkarir di sana. Jairo Riedewald menyatakan minatnya untuk tampil bagi timnas Indonesia di media sosial Instagramnya. Ia memiliki keturunan Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Ambon. Namun, pemain Crystal Palace itu sebelumnya sudah pernah bermain untuk tim senior Belanda dan artinya peluang Jairo Riedewald untuk dinaturalisasi timnas Indonesia sangat kecil. Akun Instagram @halfblood_Indonesia yang membagikan jawaban Jairo Riedewald saat ditanya kemungkinan membela Indonesia. Respons dari pemain berdarah Suriname Indonesia itu sudah didapat. Selalu mungkin. Biar waktu yang menjawab, kata Jairo Riedewald saat menjawab pesan. Tapi, PSSI harus cermat untuk menaturalisasi Jairo Riedewald. Pemain 27 tahun itu sudah pernah membela Belanda 3 kali di kualifikasi Piala Eropa pada 2015. Jairo merupakan anak dari seorang ayah asal Suriname. Dia mempunyai garis keturunan Indonesia dari ibunya. Sebagai pemain jebolan Akademi Ajax, Jairo Riedewald sempat memperkuat The Amsterdammers pada rentang 2013 sampai 2017. Saat itu, Frank de Boer yang menjadi pelatih Ajax. Saat Frank de Boer pindah ke Crystal Palace, Jairo Riedewald juga dibawa. Sudah memperkuat tim London itu sejak 2017. Bersama The Eagles, Jairo sudah bermain sebanyak 75 kali dengan sumbangan 2 gol. Martin Paes merasa terhormat bisa membela timnas Indonesia. Penjaga gawang FC Dallas di Liga Amerika Serikat itu sudah tidak sabar menunggu September 2024. 4 bulan setelah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, sejak April 2024, Martin Paes baru mendapatkan lampu hijau dari FIFA untuk sah memperkuat timnas Indonesia. Perpindahan Federasi Martin Paes sebelumnya terhambat statuta FIFA. Pasalnya, kiper berumur 26 tahun ini pernah bermain untuk timnas Belanda U21. Namun, PSSI tidak menyerah. Organisasi pimpinan Erick Thohir itu terus mengupayakan ke FIFA agar perubahan asosiasi Martin Paes dapat dikabulkan, usaha PSSI berbuah hasil. Erick Thohir mengumumkan pada Minggu, 18 Agustus 2024, Martin Paes sudah bisa membela timnas Indonesia yang dalam waktu dekat akan bermain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Martin Paes rencananya bakal dipanggil timnas Indonesia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi dan Australia pada September 2024. Merasa terhormat dapat bergabung dengan timnas Indonesia. Sampai jumpa pada September 2024, ujar Martin Paes. Yeah, I think I want to come there as soon as possible to play as soon as possible for the national team, and yeah, I'm just very grateful for to have an honor to have this opportunity and to play for Garuda. Timnas Indonesia bakal memulai petualangannya dengan bertandang ke Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah pada 5 September 2024. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi dalam pertandingan pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan berangkat ke Jeddah pada 1 September 2024 dan memulai latihan pada hari yang sama. Debut Paes berpeluang terjadi ketika timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Selanjutnya, timnas Indonesia bakal menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, pada 10 September 2024 di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir, Martin Paes sah bermain buat timnas Indonesia. Setelah proses panjang, kiper Martin Paes akhirnya kini sah membela timnas Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Ketum PSSI, Erick Thohir. Kabar baik bagi persepakbolaan Indonesia. PSSI pada hari ini menginformasikan bahwa setelah melalui proses yang cukup lama dan ekstensif, Martin Paes akhirnya telah berhasil didaftarkan dan sekarang secara sah dapat bermain mewakili tim.
Nasional Indonesia, tulis Erick Thohir di media sosial pribadinya. Dengan rasa cinta dan bangga terhadap Indonesia serta cita-citanya untuk memberikan dampak positif terhadap sepak bola Indonesia, kami yakin bahwa bergabungnya Martin akan memperkuat tim nasional. Terutama dalam menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, sambungnya, untuk diketahui, Martin Paes sebenarnya sudah disumpah jadi warga negara Indonesia, WNI, pada 30 April kemarin. Akan tetapi, pemain berusia 26 tahun itu belum bisa membela timnas Indonesia. Sebabnya, Paes pernah membela timnas Belanda kategori kelompok usia kala sudah menginjak 22 tahun. Sementara FIFA punya aturan, bahwa pemain tidak bisa memperkuat negara lain di usia lebih dari 21 tahun saat ingin pindah asosiasi. Paes sendiri pernah menjadi bagian tim Belanda kelompok usia. Mulai dari Belanda U19, U20, dan U21, adalah tim-tim yang pernah diperkuatnya dalam rentang waktu 2016-2020. PSSI selanjutnya ambil langkah dengan memperjuangkan Martin Paes di Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Sidangnya digelar pada 15 Agustus kemarin. Akhirnya, seperti diumumkan Erick Thohir, Paes kini bisa memperkuat timnas Indonesia. Diyakini, kiper FC Dallas itu bisa bermain di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan dimulai September nanti.